43 Sohaku berjalan ke pintu ruangan senjata yang dihalangi dengan balok dan engeng beras seperti yang dilaporkan Yoshi. Dari dalam terdengar desis baja membelah udara. Shigeru sedang berlatih, mungkin dengan 2 pedang, 1 di setiap tangan. Dia adalah satu dari sedikit ahli pedang modern yang cukup dan ahli mengikuti gaya 2 pedang Musashi yang legendaris sejak 200 tahun lalu. Sohaku membungkuk hormat di depan pintu dan berkata, "Lord Shigeru, ini hamba, Tanaka Hidetada, Komandan Kavaleri. Bolehkah hamba berbicara dengan Anda, tuanku?" Sohaku berpikir penggunaan nama lamanya mungkin mengurangi kebingungan Shigeru. Dia juga berharap nama itu bisa memancing respon. "Shigeru." Dia dan Shigeru telah menjadi teman seperjuangan selama 20 tahun. "Kau lihat udara," terdengar suara dari dalam. Lapisan warna-warni cakrawala, hiasan bagi mentari yang terbenam. Sungguh indah, tak terbayangkan. Sohaku tidak mengerti makna kata-kata itu. Dia berkata, "Apakah hamba bisa membantu Anda, tuanku?" Jawaban yang terdengar dari dalam hanyalah desis pedang membelah udara. 44 perahu panjang itu membelah air menuju jaringan rumit dermaga-dermaga yang membentuk pelabuhan Edo. Kabut tipis air laut yang naik dari ombak di haluan menyentuh pipi Emily dengan embun dingin. Buritan sebuah kapal engkang Jepang mendekat di samping kapal bintang Bethlehem, siap menurunkan muatannya dari kapal ke pantai. "Di sanalah tujuan kita," kata Cromwell, "istana di dekat pantai." Pemiliknya menamainya bangau yang tenang. Matthew Stark berkata, "Terlihat lebih seperti benteng daripada istana." "Pengamatan yang bagus sekali, Saudara Matthew. Ingatlah baik-baik kemana kita pergi. Ke tanah orang-orang kafir yang terkenal sebagai pembunuh terkeji di dunia. Ada orang yang mempercayakan keselamatan dirinya pada kereta, ada juga yang mengandalkan kuda. Tetapi, kita akan selalu ingat nama Tuhan." "Amin," Stark dan Emily menyahut berbarengan. Emily berusaha agar tidak terlalu terbawa angan-angannya. Takdirnya menunggu di tanah itu. Ketika takdir itu terjadi, apakah akan sesuai dengan harapannya? Dia duduk di sebelah tunangannya, Pendeta Sefania Cromwell, berusaha terlihat tenang dan kalem. Emily mengucap doa. 45 dalam hati. "Dia membaringkanku di padang rumput menghijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbingku ke jalan yang benar demi mengagungkan namanya." Di dalam dadanya, jantung Emily berdegup keras sekali sehingga dia heran mengapa hanya dia sendiri yang dapat mendengarnya. Dia berpaling ke arah Cromwell dan melihatnya memandangi dirinya. Pipi dan alis Cromwell seperti biasanya berkerut dalam konsentrasi penuh yang membuat matanya menonjol, sudut-sudut bibirnya menurun dan garis-garis wajahnya menjadi lebih dalam. Wajah yang keras dan penuh pengetahuan itu selalu membuat Emily merasa bahwa Cromwell mampu melihat langsung ke dalam dirinya yang paling dalam. "Nama Tuhan adalah menara yang kuat," kata Cromwell. "Mereka yang beriman berlindung di dalamnya dan pasti mereka akan selamat." "Amin," kata Emily. Dia mendengar Stark ikut mengamini di belakangnya. "Tuhan tak akan mengecewakanmu," lanjut Cromwell, suaranya mengeras, wajahnya memerah, "dia juga tak akan meninggalkanmu." 46 "Amin," sahut Emily dan Stark. Tangan Cromwell terangkat, seakan-akan ingin menyentuh Emily, lalu dia berkedip dan menarik pandangannya. Tangannya jatuh ke pahanya, dan dia melihat ke haluan, ke arah dermaga yang kian mendekat. Doa-doa keluar dari tenggorokannya dalam bisikan tertahan. "Jangan takut ataupun cemas, karena Allah lah Tuhanmu dan Dia menyertaimu kemanapun kau pergi." "Amin," kata Emily. Sebenarnya, dia lebih takut terhadap apa yang ada di belakangnya daripada apa yang di depannya. Ketakutan terhadap apa yang akan dia hadapi telah dikalahkan oleh antisipasi yang telah berubah menjadi harapan sejak lama. Jepang, sebuah negeri yang sangat berbeda dengan asalnya, sebagaimana negeri-negeri yang lain, tetapi masih merupakan milik Tuhan. Agama, bahasa, sejarah, seni Jepang dan Amerika sama sekali tak punya kesamaan. Emily belum pernah melihat pria atau wanita Jepang, kecuali di Museum Po. Dan Cromwell berkata, orang-orang Jepang belum pernah melihat orang asing selama hampir 300 tahun. Akibatnya, kata Cromwell, mereka sangat picik, merasakan dengan hati yang tertutup akibat keterasingan. 47 mendengar dengan telinga yang tuli oleh bunyi-bunyian setan, melihat dengan mata yang ditutupi oleh khayalan para penyembah berhala.
Kita dan mereka bisa menatap pemandangan yang sama, tetapi melihat daratan yang sama sekali berbeda. Bersiap-siaplah, kata Cromwell. Jagalah dirimu dari kekecewaan. Buang semua hal yang kau anggap sepele selama ini. Dan, kau akan dimurnikan dari semua kesombongan. Emily sama sekali tak merasa takut, hanya merasa perlu bersiap-siap. Jepang. Dia telah memimpikannya negeri ini sejak lama. Jika ada tempat kutukan jahanam bisa tercabut dari dirinya, Jepanglah tempatnya. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Itu adalah doa yang paling dia harapkan terkabul. Dermaga kian mendekat. Emily bisa melihat sekitar 2 lusin orang Jepang berdiri di dermaga, petugas pelabuhan, dan petugas pemerintah. Dalam beberapa menit, dia akan dapat melihat wajah mereka dan mereka melihatnya. Ketika mereka memandangnya, apa yang mereka lihat? Darah Emily mengalir deras dalam pembuluh-pembuluhnya. Memasang pedang itu diikat pinggangnya, si pembawa pedang prosedur yang sama saat memberikan pedang panjangnya, katan utama seorang samurai selama beribu-ribu tahun. Sebenarnya kepergiannya yang singkat kali ini, tak diperlukan membawa sebata pun, apalagi 2. Tetapi, statusnya menuntut Genji untuk mengena pedang itu. Meskipun sangat rumit dan lengkap, secara keseluruhan penam pada saat yang sama juga sangat konservatif, lebih cocok bagi orang lebih tua ketimbang untuk seorang pemuda berusia 24 tahun. Pakaian yang dia kenakan dahulunya merupakan kepunyaan seorang kakeknya, mendiang Lord Kiori, yang baru saja meninggal 3M pada usianya yang ke-75. Kimono luar berwarna abu-abu dan hiasan apapun, memberikan nuansa kesiapan perang. Di luarnya hitam bersayap yang juga tanpa aksesori, bahkan tanpa lambin seekor burung gereja yang menghindari panah dari 4 arah. Tiadanya aksesori yang terakhir ini sungguh tidak menyenang pengurus rumah tangga yang diwarisi Genji dari sang kakek. Tuan, ada alasan mengapa Anda ingin bepergian secara sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Pertanyaan itu membuat Genji geli. Aku keluar dalam sebuah prosesi formal dikelilingi oleh sejumlah semuanya mengenakan lambang burung gereja dan panah. Apa kau ada orang yang tidak bisa mengenaliku? Tuanku, Anda memberi kesempatan pada musuh untuk berpura-pura tidak mengenali Anda, sehingga mereka bisa menghina membangkitkan kerusuhan.